Saya di sini akan menjelaskan pengertian landasan filosofis pendidikan. Apa sih landasan filosofis pendidikan itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Filosofi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata philein atau philos yang artinya cinta dan sophos atau sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, dan kebenaran. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Selanjutnya ada peranan landasan filosofis pendidikan. Pertama, landasan religi pendidikan. Landasan religi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah agama atau religi yang dijadikan landasan teori maupun praktek pendidikan. Yang kedua, ada landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada landasan deskriptif pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya, yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan umumnya bersumber dari hasil riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Sebab itu, landasan deskriptif pendidikan disebut juga landasan ilmiah pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Yang keempat, ada landasan preskriptif pendidikan. Landasan preskriptif pendidikan antara lain meliputi landasan filosofis pendidikan, landasan religius pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan. Selanjutnya, ada berbagai aliran peranan landasan filosofis pendidikan, antara lain 1. Idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. 2. Realisme. Realisme berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya bukan hanya sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. 3. Pragmatisme. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma yang artinya perbuatan atau tindakan, isme yang artinya aliran atau ajaran. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti sebuah tindakan. Selanjutnya, 2. Fungsi landasan filosofis pendidikan. Di sini saya ibaratkan seperti sebuah gedung. Nah, suatu gedung dapat berdiri kokoh apabila dinding-dindingnya, atap-atapnya, dan sebagainya itu didirikan dengan bertumpu pada suatu landasan atau fondasi yang kokoh pula. Apabila landasannya tidak kokoh, atau misal gedung itu tetap didirikan tetapi tidak dengan landasan yang semestinya, mungkin gedung itu akan miring atau retak, sehingga terjadilah keruntuhan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, begitu pula dengan pendidikan. Jika suatu pendidikan sudah dilaksanakan atau diselenggarakan dengan landasan yang kokoh, maka praktiknya akan baik, efektif, dan relatif tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak kita inginkan di kemudian hari.
Nah, manfaat dari fungsi landasan filosofis pendidikan ini sebagai titik tolak atau acuan konsep prinsip teori kepada para pendidik atau guru dalam rangka melaksanakan studi pendidikan dan praktek pendidikan. Selanjutnya B. Permasalahan-permasalahan filosofis pendidikan. Yang pertama, ada permasalahan antropologis filosofis pendidikan. Secara bahasa, antropologis yaitu antropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau wacana. Secara sederhana, antropologis adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur atau seluk-beluk dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu ada ontologis. Secara istilah berasal dari bahasa Yunani, ontologis yang berarti berwujud, sedangkan logos berarti ilmu atau teori. Dengan demikian, secara bahasa, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Yang kedua, epistemologi. Secara istilah, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya diskursus. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Yang terakhir, aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani action yang berarti nilai dan logos yang berarti teori tentang nilai. Merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Permasalahan yang ketiga yaitu masalah empirik dalam hasil penelitian. C. Filosofis pendidikan. Pengertian filosofis pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari sekaligus melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Nah, filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia bertujuan untuk meraih atau memperoleh kearifan dan kebijakan. Karakteristik studi filsafat pendidikan. Yang pertama ada sistematis, yaitu menguraikan dan merumuskan sesuatu dengan teratur dan logis. Yang kedua ada komprehensif, yaitu bersifat luas, teliti, dan lengkap. Yang ketiga ada kontemplatif, yaitu menggunakan pikiran dengan penuh perhatian. Lalu ada objek studi filsafat pendidikan. Yang pertama ada objek formal. Apa yang dimaksud dengan objek formal? Objek formal adalah bentuk atau wujud dari sesuatu yang dihadapi dan difikirkan oleh filosof. Objek material, segala hal yang berkenaan dengan isi dan permasalahan pendidikan yang sedang dihadapi dapat diartikan sebagai objek material. Cabang-cabang filsafat pendidikan dibagi menjadi dua cabang, yaitu yang pertama, filsafat umum atau filsafat murni. Filsafat yang objek materialnya adalah segala sesuatu sebagaimana adanya, yaitu objek murni yang telah tercipta oleh Yang Maha Kuasa. Filsafat terapan, objek materialnya adalah segala sesuatu yang khusus diciptakan oleh manusia, seperti ilmu pengetahuan, sejarah, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Prinsip filsafat dengan tujuan pendidikan. Mungkin banyak yang belum mengerti apa itu filsafat. Filsafat ialah renungan akan pernyataan, akan wujud dan pengetahuan itu sendiri. Maksudnya, yang berkaitan dengan pendidikan, tentang asumsi dan teori-teori pendidikan dan mengkritis masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam pendekatan filsafat terdapat 3 macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan sinoptik. Apa pendekatan sinoptik itu? Pendekatan sinoptik adalah pendekatan yang memandang persoalan-persoalan pendidikan. Maksudnya, semua pendidikan dipandang secara keseluruhan tanpa terkecuali. Yang kedua, pendekatan normatif adalah pendekatan yang berhubungan dengan norma-norma yang diharuskan. Yang
Ketiga, pendekatan kritis radikal. Pendekatan kritis radikal adalah pendekatan yang menguji masalah-masalah persoalan yang dikaitkan dengan pendidikan menjadi lebih detail dan lebih jelas. Pendekatan filsafat dalam pendidikan berkenaan dengan masalah tujuan hidup, seperti aspek ontologis. Aspek ontologis berhubungan dengan pendidik, sedangkan aspek antropologis berhubungan dengan pengetahuan. Jadi di sini ada filsafat idealisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Idealisme itu sendiri adalah suatu pandangan tentang dunia atau metafisik yang menyatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Pendidikan menurut idealisme adalah pembentukan karakter dan pengembangan bakat insani dan kebijakan sosial. Pendidikan bertujuan membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi, mengingat bakat manusia berbeda-beda, maka pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan bakatnya masing-masing. Pendidikan idealisme individual antara lain bertujuan agar kita bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang sangat manis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan akhirnya diharapkan mampu membantu individu untuk hidup lebih baik. Yang selanjutnya itu metode pendidikan. Metode pendidikan mengajar hendaknya mendorong siswa untuk memperluas cakrawala, mendorong berpikir kreatif, mendorong pilihan-pilihan moral pribadi, dan memberikan keterampilan berpikir, memberikan kesempatan menggunakan pengetahuan untuk masalah moral dan sosial, meningkatkan minat terhadap misi mata pelajaran, dan mendorong siswa untuk menerima nilai peradaban manusia. Oleh karena itu lingkungan belajar siswa harus menjadi lingkungan percontohan bagi siswa. Dengan demikian, aliran idealisme menempatkan derajat manusia dan pendidikan sebagai esensi yang sangat penting dalam kehidupan. Sebab manakala pendidikan dilaksanakan dengan tidak tertib, maka tatanan kehidupan manusia juga akan kacau. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu filsafat pendidikan, eksistensialisme, dan implikasi. Filsafat pendidikan, eksistensialisme, dan implikasi terhadap pendidikan. Pandangan eksistensialisme tentang pendidikan adalah suatu proses pengembangan daya kreatif dari anak sesuai dengan realitas kehidupannya. Pendidikan menurut eksistensialisme mempunyai dua tugas utama, yaitu pemenuhan tujuan-tujuan personal dan mengembangnya rasa kebebasan dan rasa tanggung jawab. Eksistensialisme berpendapat bahwa guru terbaik adalah rumah dan orang tua yang bersamanya anak, sebab mereka bisa menerima anak secara penuh dan juga bisa menerima kelemahan-kelemahan dirinya. Anak-anak tetap disayangi bersama dengan saudara dan yang lainnya. Guru hendaknya bisa memposisikan diri sebagai orang tua dalam hal menerima keunikan individu yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Siswa adalah individu yang berkembang dengan segala potensi yang dimilikinya. Tugas guru adalah membantu siswa merealisasikan potensinya, menemukan dirinya, dan bagaimana bisa mencapai hal tersebut. Guru harus menjadi konselor dan pembimbing. Tujuan akhir guru adalah membuat siswa independen dan mandiri, mampu membuat keputusan sendiri dan cukup berani untuk menindakinya dan menerima tanggung jawab penuh atas keputusan tersebut.
Fokus dari pendidikan eksistensialisme adalah kebebasan manusia. Dalam upaya menekankan subjektivitas individu, guru eksistensialisme harus mampu menumbuhkan rasa kesadaran diri dan tanggung jawab siswa untuk membuatkan pilihan pribadi yang signifikan. Hanya siswalah yang mampu menghasilkan definisi dirinya sendiri. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk pendidikannya sendiri dan tidak bisa dipaksakan oleh guru maupun sistem sekolah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai filsafat, fenomenologi, dan implikasinya terhadap pendidikan. Fenomenologi dapat diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Selain itu, pengertian fenomenologi merupakan gerakan filsafat yang dipelopor oleh Edmund Husserl. Ia mendiskusikan tentang kesadaran dan perhatian terhadap dunia di mana kita hidup. Sedangkan pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki kehidupan manusia dalam masyarakat dan interrelasi kemanusiaan. Jadi, bagaimana implikasi fenomenologi terhadap pendidikan? Yang pertama yaitu kebutuhan akan pendidikan. Tanpa bantuan dari pihak lain, manusia tidak mungkin melangsungkan hidupnya. Bantuan tidak hanya berupa kehidupan fisiknya, tetapi juga sosial, moral, dan keagamaannya. Bantuan yang diberikan bukan dalam waktu yang singkat, tetapi sampai seseorang dapat membantu dirinya sendiri untuk menentukan tujuan hidupnya. Perjalanan panjang inilah yang di dalamnya dilakukan berbagai kegiatan kehidupan yang salah satunya adalah pendidikan. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan. Artinya bahwa manusia dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan orang lain. Dengan begitu, manusia bisa berkembang potensi kemanusiaannya dan dengan potensinya ia mampu belajar dari apa yang ada di lingkungannya. Yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk yang perlu dididik. Mengapa manusia adalah makhluk yang perlu dididik? Karena untuk mencapai martabat kehidupan yang luhur, tidak ada upaya lain selain upaya pendidikan dan pengakuan serta keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang perlu dididik. Filsafat pendidikan Pancasila dan implikasinya terhadap pendidikan nasional. Landasan filsafat pendidikan merupakan asas pendidikan nasional yang menjadi basis pendidikan tenaga kependidikan. Keutamaan hakikat manusia ditetapkan pada derajat paling tinggi oleh pandangan Pancasila karena manusia merupakan makhluk subjek yang bisa menentukan maju mundurnya kehidupan dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai derajat manusia yang berkualitas, pendidikan adalah wahana yang dapat mengantar serta membimbing manusia ke tingkat martabat yang manusiawi.